Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Mari kita terus siapkan hati kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus." Doa untuk kesucian, mari bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan, semua keinginannya dikotahi oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di sorga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sangat bersyukur Tuhan, haleluya. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kami ada pada hari ini Tuhan. Karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, hanya kekal selamanya. Yes Lord. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Amin. Datang sujud di hadapan-Nya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes Lord. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Yes Lord. Semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian.
selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, angkat tangan-Mu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, katakan kenal kebaikan Engkau Tuhan. Kami ada pada hari ini Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Jemaat saja katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yes Lord. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamat. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes Lord. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau bersyukur Tuhan untuk kebaikan Engkau, untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu selalu baru di dalam hidup kami dan tidak ada berkesudahan Tuhan. Dan Engkau hadir di setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Setia bersamaku. Amin Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kami berserah Tuhan. Sungguh ku berserah
serah dan kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terhambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terhambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau penolong kami Tuhan, Allah yang hidup dan bertakhta buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Hanya Kau Tuhan menolongku. Katakan Allah yang setia, thank you Lord, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah kepada-Mu Tuhan, sungguh ku berserah dan kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku Kau yang terlebih besar. Thank you Lord, thank you Lord. Tak pernah terhambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, terlebih besar. Thank you Lord, besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Dengan iman dan percaya kita katakan bersama, thank you Lord. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, dengan iman dan percaya kita katakan, ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja. Thank you Lord, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh,
naikkan penyembahan yang baru kepada Tuhan kita. Mari saat ini kita bersatu hati menyembah Tuhan Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang agung buat hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kita naikkan nyanyian baru bagi Tuhan kita. Syararabashini arabashane. Syakararabashane arabashini arabashane. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Kami naikkan syukur kami. Hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah yang setia, Allah yang mulia. Thank you Lord. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Thank you Lord. Thank you Lord. Kami sadar Tuhan bahwa hidup ini sementara Tuhan. Kami sadar Tuhan, setiap musim berlalu di dalam hidup kami Tuhan. Dan kehidupan akan berlalu Tuhan. Namun kasih-Mu tidak berubah di dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau mengetahui itu Tuhan. Dan kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Dan berkat-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Dan berkat-Mu tidak muncul pada hari kemarin sahaja Tuhan, tapi berkat-Mu berterusan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Bahwa dengan itu kami sangat bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah putus asa buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan dengan iman dan percaya. Katakan, ku percaya. Thank you Lord. Ini hati kami Tuhan. Kau bekerja, Kau mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami Tuhan. Mendatangkan kebaikan. Walaupun kami belum melihat Tuhan, namun iman kami percaya Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami katakan Tuhan, ku percaya. Thank you Lord. Kau bekerja. Amin. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Amin. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Thank you Lord. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yes Lord. Tak pernah terlambat janji-Mu
Haleluya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama kita naikkan. Segala pujian hanya bagimu Tuhan, hormat kemuliaan bagimu Tuhan, yang paling terbaik bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita istiharkan bersama doa hari ini. Ya Bapa di surga, anak-Mu yang mulia dan maha bahagia telah menyatakan dirinya supaya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis dan menjadikan kami anak-anak Allah dan ahli waris hidup kekal. Berilah kami yang memperolehi pengharapan ini anugerah-Mu, supaya kami akan menyucikan diri, kami sama seperti Dia yang adalah suci, supaya apabila Dia menyatakan dirinya kelak, dalam kuasa dan kemuliaan yang besar, kami akan menjadikan sama seperti Dia di dalam kerajaannya yang kekal dan mulia, di mana Dia hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah sekarang dan selama-lamanya. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus 4 ayat 35 sampai 41, bersama-sama kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Inilah Injil Kristus. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat kami naikkan padamu Tuhan, sebab Engkau yang layak ditinggikan, layak dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua di dalam kami mengikuti kebaktian atas talian atau online pada pagi ini. Kami mohon Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami sepanjang ibadah kami. Biar semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dan khususnya Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini, ia mengambil tempat di hati dan pikiran kami. Supaya firman Tuhan itu menguatkan iman kami, mengajar kami tentang erti kebenaran dan bersandar penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan. Syukur puji Tuhan karena kita dapat bertemu lagi dalam kebaktian online atau atas talian bersama-sama dengan keluarga. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, walaupun kita menghadapi pandemi COVID-19, kita masih teruskan beribadah di rumah bersama-sama dengan keluarga. Kita tidak dapat beribadah di gereja karena kita menghormati peraturan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan, khususnya yang kita berada di kota Kinabalu, di mana kita berada di dalam zon merah dan kita dikenakan PKPB. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, dalam musim pandemi COVID-19 ini bukan hanya membawa perubahan dalam kehidupan kita, tetapi membawa sikap ketakutan dalam kehidupan
manusia. Kenapa ketakutan boleh muncul semasa pandemi COVID-19? Pandemi COVID-19 adalah suatu penyakit yang berbahaya dan boleh membawa kematian, dan ianya adalah sangat menakutkan bagi manusia. Keadaan pandemi COVID-19 bukan saja mengubah kehidupan kita sehari, juga dapat mengganggu ekonomi negara, bahkan dunia, dan termasuklah ekonomi kita secara pribadi, dan di mana ada yang kehilangan pekerjaan, perniagaan yang merosot, tutup perniagaan, sehingga boleh memberi ketakutan dalam hal keuangan keluarga kita. Sehingga akhirnya ketakutan dapat menguasai semua manusia, dan ianya tidak terlepas kepada orang percaya, yaitu kamu dan juga saya. Jadi saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, melalui pembacaan kita sebentar tadi di dalam Injil Markus, bab yang keempat, ayat 35 hingga ayat 41, dan saya mau mengangkat satu tema, yaitu menghadirkan Yesus dalam badai kehidupan kita. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Menghadirkan Yesus dalam badai kehidupan kita. Dan kalau kita melihat sebelum dalam ayat yang ke-35 ini, di mana Yesus sibuk sehari suntuk dan dia sangat letih. Dan kita tahu Yesus telah banyak melayani orang dengan melakukan banyak mukjizat dan dengan menyembuhkan banyak orang, termasuklah menyembuhkan ibu mertua Petrus. Mana pada waktu petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita menyeberangi Tasik ini." Mereka pun meninggalkan Kapernaum dan orang banyak yang mengikuti dia. Mereka menyeberangi Tasik Galilea. Dan saya menunjukkan peta, yaitu di mana terletaknya danau atau Tasik Galilea. Dan Anda lihat di dalam PowerPoint, danau ini dikelilingi dengan bukit-bukit. Nah, sebelum mereka berangkat, keadaan Tasik Galilea adalah sangat tenang. Tetapi apa yang terjadi semasa mereka menyeberangi Tasik Galilea? Saudara-saudari dikasihi dalam Tuhan, ada dua hal yang kita akan pelajari pada pagi ini. Pertama, mereka mengharungi badai. Bersama-sama dengan saya, mengharungi badai. Di dalam Markus bab yang keempat, ayat 36 hingga 38, berkata, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, di sini menunjukkan bahwa Yesus berada bersama-sama dengan murid-muridnya di perahu. Dan pada masa yang sama dikatakan dalam firman Tuhan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyambar masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, kebanyakan murid-murid Yesus yang mengikuti Yesus adalah seorang nelayan. Mereka adalah seorang yang mahir di laut, walaupun laut itu bergelora. Sehingga di sini katakan mereka menggunakan seluruh kemahiran mereka ketika badai datang dan angin yang besar, ombak menyambar masuk perahu mereka. Mereka menggunakan seluruh kemahiran mereka, pengalaman mereka untuk mengemudi perahu mereka dengan dihempas ombak yang kuat sehingga air telah masuk perahu mereka dan mereka merasa takut. Kata firman Tuhan ini, mereka merasa takut karena mereka sadar bahwa mereka dalam keadaan yang bahaya.
Mereka mulai rasa takut. Karena mereka tahu mereka dalam keadaan yang bahaya. Karena perahu mereka hampir tenggelam. Mereka bersandar kepada kekuatan mereka sendiri. Mereka berusaha dengan kekuatan kemahiran mereka. Sehingga perasaan cemas dan takut menyebabkan mereka tidak dapat berpikir dengan baik. Mereka tidak dapat berpikir dengan baik. Dan apa yang terjadi? Murid Yesus lupa bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Kadangkala kita juga mengalami perkara yang sama. Ketika badai datang secara tiba-tiba menggoncang hidup kita, entah itu badai serupa penyakit, badai itu masalah ekonomi, di mana kehilangan pekerjaan, bisnis merundum, atau mungkin ada yang bankrupt karena kita menghalungi dengan COVID-19 ini, dan mungkin masalah keluarga yang tidak dapat selesai sehingga di ujungnya mau bercerai. Kita berusaha untuk menyelesaikan menurut kekuatan atau pengalaman kita. Tetapi di akhirnya membawa kegagalan dan kekecewaan sehingga kita putus asa atau pasrah. Murid-murid Yesus mengalami sedemikian. Mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri untuk menyelesaikan badai yang besar, sehingga mereka putus asa, mereka takut, mereka pasrah. Tetapi saudara dan saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, dalam semua badai yang kita lalui, pasti ada penyelesaiannya di dalam Tuhan. Ada amin? Amin. Bagaimana kita memerlukan pertolongan Tuhan? Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, walaupun kita adalah orang yang taat atau orang yang percaya, kita juga tidak terlepas dalam ujian badai atau masalah tetap boleh mendekati kita. Karena kita ini masih manusia. Sehingga ini kita tahu kita sudah mengalami pandemi COVID-19. Ini satu ujian untuk kita semua. Bukan menunjukkan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita atau tidak mempedulikan kita. Tetapi Tuhan mau kita memiliki iman yang teguh ketika kita mengarungi badai dalam hidup kita. Karena Tuhan mau mengajar kepada kita supaya kita tetap bersandar kepada Tuhan dalam setiap waktu dan jangan mengizinkan ketakutan menguasai kehidupan kita. Tahukah saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, ketakutan adalah sesuatu yang biasa kita alami. Tetapi tahukah ada bahwa ketakutan boleh melemahkan iman kita. Oleh itu jangan mengizinkan ketakutan menguasai kita. Lihatlah, pandanglah kepada Yesus, karena Dia mampu menolong kita. Dalam pelajaran ini, ada sesuatu yang Yesus mau kita pelajari dalam pelajaran ini. Yaitu jangan kita berlandaskan kepada kekuatan atau pengalaman kita untuk menyelesaikan badai dalam hidup kita. Justru itu, kita perlu hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang mampu menolong kita. Karena pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Haleluya. Amin. Amin. Yang kedua, bagaimana kita menghadirkan Yesus dalam badai kehidupan kita. Yang kedua itu badai tunduk kepada Yesus. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Badai tunduk kepada Yesus.
Markus bab 4 ayat 38b hingga 41 berkata, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa? Ia pun bangun mengerdik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, ketakutan dapat diatasi dengan percaya kepada Yesus. Murid-murid Yesus tidak sadar atau lupa bahwa mereka bersama-sama dengan Yesus. Yesus ada bersama dengan mereka. Sedangkan pada sebelum mereka menyeberangi Tasik Galilea itu, Yesus telah banyak melakukan mukjizat dan disaksikan oleh mata mereka sendiri. Ketika mereka sudah berusaha mengharungi badai yang begitu kuat, di mana ombak air telah masuk ke dalam kapal mereka. Mereka berusaha dengan pengalaman dan kemahiran mereka, tetapi perahu yang mereka kendalikan itu tidak dapat mereka kendalikan dengan baik. Karena mereka sadar perahu mereka akan tenggelam karena telah dipenuhi dengan air, sehingga ada perasaan yang takut yang ada pada mereka. Dan ketika ada perasaan yang takut, mereka mulai menyadari, mereka mulai diingatkan bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Apa yang mereka katakan dalam ayat yang ke-38? Mereka membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa? Guru, engkau tidak pedulikan kalau kita binasa. Binasa itu maksudnya kalau kita akan mati. Matius menjelaskan dalam ayat 25b mengatakan di sini bahwa Tuhan, tolonglah kita. Mereka meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan setelah mereka sadar bahwa Yesus ada bersama dengan mereka, mereka meminta pertolongan daripada Tuhan karena mereka tahu mereka tidak mampu mengarungi badai yang begitu besar sekali. Apa yang terjadi setelah mereka membangunkan Yesus? Apa yang terjadi setelah mereka meminta pertolongan daripada Yesus? Apakah Yesus menunggu? Apa Yesus membiarkan mereka? Apakah Yesus tidak mempedulikan mereka? Tidak. Apa yang Yesus katakan di sini dalam ayat yang ke-39 hingga ayat 40 berkata, Ia pun bangun, Ia mengerdik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara dan saudariku dikasih Tuhan, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Di saat kita meminta pertolongan, mukjizat Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Seperti murid-murid Yesus meminta pertolongan, Tuhan menolong mereka. Tuhan dapat menyelesaikan seluruh badai yang besar yang mereka lalui ini. Kenapa? Sebesar badai yang ada pada kita pun, Yesus dapat memulihkannya. Percaya kepada Yesus bahwa Dia mampu melakukannya. Apa yang manusia tidak dapat lakukan, Yesus mampu lakukan. Karena Dia adalah Tuhan. Maka hadirkanlah Tuhan dalam hidup kita. Selalulah meminta pertolongan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada hari Selasa yang lalu, itu pada tanggal 27 Oktober, nah kita semua tahu pada waktu itu ada hujan yang turun dan angin yang kuat di sebelah pagi.
Dan juga kita dapat dengar ada satu kejadian kemalangan kapal offshore dengan melanggar platform pelantar minyak di Miri atau di Sarawak. Dan kita dapat dengar berita bahwa seramai 187 anak kapal dan 187 anak kapal dan 185 mereka selamat dan 2 orang mati kena ada angin yang kuat di tengah laut. Nah, pada masa yang sama bapak saya menelepon saya sekitar pukul 12.15 tengah hari. Nah, waktu itu saya sedang menyediakan khotbah untuk minggu ini. Dalam keadaan yang panik, bapak saya memberitahu kepada saya, dia kata, kamu dengarkah ada satu kapal offshore di laut mengalami kemalangan disebabkan angin dan ombak yang besar. Dan saya beritahu kepada bapak saya, dari mana bapak dengar? Dia bilang, kamu punya saudara yang ada di Miri menelepon saya bahwa ada satu kemalangan offshore. Jadi bapak saya terus rasa panik, rasa takut. Kenapa? Karena ada 3 orang adik saya juga kerja offshore. Dan pada masa itu juga ada 2 orang yang berada di laut bekerja sebagai offshore. Dan itulah perasaan takut yang ada pada ibu bapak kami. Nah, ibu bapak saya meminta saya untuk menelepon mereka. Lalu saya beritahu kepada ibu bapak, tidak dapat menelepon sebab mereka berada di tengah laut. Kalian tidak ada di sana. Dan saya tahu perasaan takut resah itu ada pada ibu bapak kami. Dan saya coba menenangkan mereka. Saya berkata kepada mereka, adik berlayar bukan di Sarawak atau di Miri, tetapi adik berada di Labuan. Mereka bertugas di Labuan. Dan saya beritahu juga mereka dalam keadaan yang selamat. Nah, platform yang mereka platform yang ada di sana berdekatan dengan muara sungai. Dan kalau ada hujan atau angin lebat, mereka boleh pergi ke muara sungai. Dan setelah saya menerangkan perkara ini, dan saya beritahu kepada ibu bapak saya, kita bersandar sama Tuhan dan meminta pertolongan. Barulah kedua ibu bapak saya itu tenang. Dan saya menyuruh mereka untuk berdoa atas kejadian yang telah berlaku di Miri Sarawak, di mana ada kemalangan kapal offshore. Dan kami berdoa dan minta perlindungan kedua adik kami yang berada di laut. Jadi saudara dan saudariku, ketakutan itu boleh menguasai kita. Tapi ketika kita mendengar Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, ketakutan itu boleh dikalahkan karena kuasa ada bersama kita, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya. Ada amin? Saudara-saudariku dalam kasih dalam Tuhan, manakala dalam ayat yang 41, apa yang terjadi? Setelah Yesus mengerdik angin, danau itu, sehingga danau itu boleh tenang. Dan di dalam ayat 41 berkata, mereka menjadi sangat takut. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Peristiwa ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas alam semula jadi. Apabila Tuhan memerintah bumi, semesta alam akan tunduk kepada Tuhan Yesus. Jika kehendak Tuhan, Dia boleh menghentikan semua bencana alam yang menakutkan, termasuklah penyakit yang berbahaya itu, virus COVID-19. Ada amin? Maka itulah kita berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya COVID ini akan dilalui. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan mampu karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Kalau Yesus berkuasa atas semesta alam, pastinya Tuhan juga berkuasa atas hidup kita. Yesus mengasihi kita. Yesus tidak membiarkan kita melalui badai seorang diri. Pasti Tuhan bersama dengan kita dan akan membuka jalan dan menolong kita ketika kita meminta pertolongan. Jadi saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, ini menunjukkan bahwa manusia
memerlukan Tuhan. Itu saya dan kamu. Kita semua memerlukan Tuhan. Sehebat apapun manusia, kita tidak dapat mengubah atau memulihkan keadaan menurut keinginan kita dengan berlandaskan kekuatan atau pengalaman kita untuk menyelesaikan badai dalam kehidupan kita. Kita perlukan pertolongan Tuhan dengan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berdoa supaya belas kasihan Tuhan dan pemulihan daripada Tuhan akan dinyatakan di bumi ini dengan menghancurkan pandemi COVID-19 dan juga memulihkan ekonomi dunia Malaysia, khususnya ekonomi pribadi kita sendiri. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan pada pagi ini di dalam Injil Markus, bahwa Yesus adalah yang berkuasa. Yesus boleh meredahkan angin, badai, dan Yesus mau tuh kita percaya akan kuasanya. Maka itu saudara-saudariku, hadirkanlah Yesus dalam hidup kita, supaya Dia memimpin dan menyertai kita ketika kita mengarungi badai. Jadi saudara dan saudari dalam kasih dalam Tuhan, mari kita ambil waktu ini, kita tundukkan kepala kita merenungkan kembali apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ada sesuatu yang Tuhan mau mengajar kita melalui firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini. Janganlah kita berlandaskan dengan kekuatan atau pengalaman kita untuk menyelesaikan badai dalam hidup kita. Jadi saudaraku dikasih dalam Tuhan, hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang mampu menolong kita, karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dalam kita menghadapi pandemi COVID-19, bukan saja mengubah kehidupan kita, tetapi juga telah mengganggu ekonomi kita sendiri. Dan ada yang telah kehilangan pekerjaan. Sehingga boleh memberi ketakutan dalam hal keuangan, baik pribadi kita maupun keluarga kita. Justru itu, hadirkanlah Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan mampu menolong kita. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, sebesar apapun badai yang ada pada hidup kita, Yesus dapat memulihkan. Percaya kepada Yesus bahwa Dia mampu melakukannya. Apa yang manusia tidak dapat lakukan, Tuhan Yesus dapat lakukan. Maka itu, percayalah kepada Yesus, karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, memberikan suatu pengharapan kepada kami, satu janji iman bagi kami, bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ketika kami mengarungi badai di dalam kehidupan kami secara pribadi. Kami bersyukur Tuhan di waktu kami mengarungi badai dalam hidup kami, Engkau ada bersama kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau menolong kami, membawa kami keluar daripada badai di dalam kehidupan kami, menyelesaikan semua badai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami supaya kami menghadirkan Engkau Tuhan dalam hidup kami senantiasa. Karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tahu dalam keadaan kami pada waktu ini, di mana kami menghadapi COVID-19. Ada banyak perkara-perkara yang menakutkan bagi kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, yang mampu menyelesaikan semua apa yang terjadi di muka bumi ini. Maka itu kami berdoa pertolongan Tuhan kepada kami semua. Khususnya bagi negeri kami Sabah, pimpin dan sertai. Dan Tuhan menolong kami semua, supaya kami mengalami
kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan iman Naisin, mari bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat, yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari sorga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit pula menurut yang dinobatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk sebelah kanan Bapa, dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi kita boleh bersama-sama di dalam kebaktian online. Di sini ada beberapa perkara yang penting untuk kita perhatikan di dalam pengumuman. Nah, kita sadar khususnya kita sedang melalui pandemik COVID-19, dan khususnya kita yang berada di Kota Kinabalu, kita dalam zon merah, di mana dalam zon merah itu kita juga telah dikenakan PKPB. Oleh itu saya menasihati semua jemaat supaya kamu menjaga kebersihan, kesehatan, dan juga membuat jarak kalau kita berada di luar. Karena apabila kita melakukan semua ini, itu menunjukkan kita taat dan patuh apa yang diperintahkan oleh pihak kerajaan, itu mematuhi SOP. Dan hal itu juga diajar oleh Tuhan kepada kita semua. Jadi saya menyuruh kepada semua jemaat, kalau ada hal-hal yang penting saja barulah Anda keluar dari rumah. Kalau tidak penting, baik Anda duduk di rumah bersama-sama dengan keluarga. Dan ini juga hal yang penting, ada kesempatan yang baik, walaupun kita dikenakan PKPB dan tidak boleh beribadah di gereja karena kita mematuhi atau menghormati pihak kerajaan, tetapi kita masih ada peluang untuk beribadah secara online di rumah. Oleh itu, ambillah kesempatan yang baik ini, karena kita boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga. Jangan lepaskan peluang ini untuk kita beribadah bersama-sama dengan keluarga. Karena kesempatan inilah kita boleh membangun iman di antara satu dengan yang lain di dalam keluarga kita. Jadi kesempatan ini sangat baik untuk kita memanfaatkan beribadah bersama dengan keluarga. Jadi kalau ada di antara jemaat yang masalah lain atau internet, Anda boleh beritahu kepada pejabat gereja, kita boleh menyediakan pen drive untuk Anda, dan kita rekod semua ini dan kita masuk ke dalam pen drive dan kita boleh edarkan kepada Anda di rumah Anda. Jadi supaya semua jemaat kita tidak terlepas untuk mengikuti kebaktian secara online. Jadi saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, saya juga menyuruh kepada semua jemaat, kalau ada di antara jemaat kita yang ada masalah atau orang di sekeliling kita yang ada masalah dalam kekurangan, memerlukan bantuan, silalah maklumkan kepada pihak gereja, karena apa yang kita boleh bantu, kita akan bantu. Karena hal itu Tuhan juga mengajak untuk saling mengasihi, saling memperhatikan jika mereka dalam kekurangan. Jadi saya menyuruh kepada jemaat, ambillah peluang ini ketika Anda menghadapi atau melihat orang-orang sedemikian ini adalah peluang untuk Anda melayani kepada orang-orang yang lain. Jadi jika ada di antara jemaat kita ada masalah, sila berhubung kepada pihak gereja. Dan juga saya juga selalu mengingati kamu di dalam doa, karena kita ada berdoa setiap hari Isnin, hari Rabu dan hari Jumat bersama dengan staf setiap jam 10.30 pagi. Dan ini juga peluang kalau Anda mau ikuti,
kebaktian doa dalam Zoom ini, Anda boleh maklum kepada AI, kita boleh mengikuti ibadah bersama-sama di dalam Zoom doa ini dalam Google. Dan juga sekali lagi saya menyuruh atau mendorong jemaat, marilah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena mengucap syukur itu adalah hal yang paling penting. Karena Tuhan itu baik menjaga kehidupan kita, bahkan melihat segala keperluan kita. Di dalam kita kekurangan, kita juga boleh mengucap syukur untuk memberi persembahan dan persepuluhan. Jangan menghalang kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Maka itu marilah kita memberi persembahan kita, baik persepuluhan kita, sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang memelihara dan memberkati kita semua. Jadi saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi saya juga diingatkan kembali tentang penggunaan handphone, dan juga ini boleh membawa satu virus COVID itu, karena handphone adalah satu benda yang kecil, tetapi kita boleh lalai untuk memperhatikan handphone ini. Mungkin kita keluar memakai mask, penutup muka, guna tangan, cuci dengan sanitizer, tapi handphone kita kadang-kadang kita lupa, sehingga kita bawa ke rumah, kita guna di rumah, ketika kita makan kita masih pegang handphone kita. Dan ini saya nasihati kepada jemaat, supaya apabila Anda guna handphone, pastikan Anda bersihkan handphone Anda sebelum Anda gunakan lagi. Jadi ini sangat penting, dan apabila kita saling diingatkan, saling menjaga, dan kita percaya Allah itu adalah Allah pelindung kita. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan doa saya Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin. Hukum-hukum Allah atau ringkasan hukum-hukum Allah. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini bersama-sama. Tuhan, kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini dalam hati kami. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di sorga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama-sama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anakmu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, bebaskan kamu daripada segala dosamu, melalui Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelanannya dengan kuasa Roh Kudus, dan memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantara Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Amin. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya, dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan sekarang kami bersyukur sebab perjanjian mulia akan pengharapan panggilan yang Engkau nyatakan melalui kehidupan orang-orang saleh-Mu.
dan menurut teladan mereka sambil dikuatkan oleh persekutuannya, kami ikut dengan tekun perlumbaan yang ada di depan kami dan beserta mereka menerima mahkota kemuliaan yang cahayanya tidak akan padam. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu bersama-sama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga. Dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa sisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematian yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsaran kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membaginya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Perbuatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Inilah darah Aku, darah perjanjian baru dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah demikian sekali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Amin. Bersama-sama kita istiharkan. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecah-mecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus telah mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal Bapa kami di surga, kami ucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami ucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami makanan rohani dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuslah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, mari kita semua berdiri untuk terima berkat daripada Tuhan, dan kita tadangkan tangan kita
untuk terima berkat dari Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Oh, ku bersyukur Kau telah pilihku, Kau bentukku jadi bencanamu, rapi dengan rohmu. Kau telah panggilku, beritakan Injilmu. Ini aku, pakai aku bagi setiap bangsa, menyampaikan kabar baik, merawat yang remuk hati, hingga mereka melihat Kristus dalam kami, membawakan pengharapan, memberitakan kebenaran-Mu, menjadi terang kasih-Mu hingga Kau kembali, menyampaikan kabar baik, merawat yang remuk hati, hingga mereka melihat Kristus dalam kami, membawakan pengharapan, memberitakan kebenaran-Mu, menjadi terang kasih-Mu hingga Kau kembali, hingga Kau kembali, hingga Kau kembali. Haleluya. Ibadah kita selesai dan Tuhan memberkati.